kepada Abu Ubaidah, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah agar kalian diberikan kemenangan atau beruntung. Aslam berkata, lalu Abu Ubaidah membaca surat tersebut dan membalasnya kepada Umar sambil berkata, "Amma ba'd." Sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman. Jadi balasan Abu Ubaidah sekarang ini kepada Umar bin Khattab. Perhatikan bagaimana dia membalas kepada pimpinannya pada saat itu dan juga sahabat dekatnya. "I'lamu," Allah berfirman, "annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Ketahuilah, ini balasan Abu Ubaidah kepada Umar bin Khattab. Surah Al-Hadid ayat 20. Ketahuilah, sungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kalian, serta berlumba-lumba dalam kekayaan dan anak keturunan. Itu yang umumnya orang-orang lakukan di dunia. Seperti hujan yang tanam tanamannya yang mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab bagi orang-orang yang kufur, yang keras, dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Saya yakin teman-teman sama dengan waktu saya pertama baca tulisan riwayat ini. Saya berpikir apa kira-kira korelasinya ya antara surat Umar bin Khattab suruh sabar, gitu kan, dengan Abu Ubaidah membalas tentang tidak perlunya kita bergantung pada dunia, gitu kan. Ini cuma berlumba-lumba untuk mencari kelebihan. Ternyata Umar bin Khattab peka sekali menangkapnya. Kata Umar, Aslam rahimahullah ulama tabi'in berkata yang meriwayatkan kisah ini, maka Umar membaca surat Abu Ubaidah ya, dan kemudian dia membacakannya di atas mimbar. Lalu Umar berkata setelah membaca surat Abu Ubaidah, "Wahai orang-orang Madinah, Abu Ubaidah telah menyindirku atau menyindir kalian. Berangkatlah untuk berjihad." Maksudnya Abu Ubaidah bilang, kami pasti sabar, gak usah khawatir. Tapi kalian nih yang tidak pergi jihad nih. Kalian nih yang tinggal di Madinah, yang akhirnya cuma hidup dengan keluarga, urus-urus ini, perkembangan perniagaan. Ini kalian yang perlu khawatir nih. Karena itu hanya kehidupan dunia saja. Orang banyak gak paham korelasinya apa kan ini. Abu Umar bin Khattab mengatakan, ini Abu Ubaidah menyinggung saya atau menyinggung kalian, saya tidak tahu. Tapi sekarang berangkatlah berjihad. Siapa yang mau pergi silakan berangkat, gitu kan? Maka mereka pun akhirnya keluar bergabung dengan pasukan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Tapi Umar bin Khattab tentu tidak ikut karena beliau Amir Mukminin menjaga di Madinah. Kemudian juga beliau punya strategi perang pada saat menaklukkan wilayah Fahal namanya. Wilayah Fahal ini wilayah agak sulit untuk ditembus ya. Dikatakan oleh penulis di halaman 34, Abu Ubaidah radhiyallahu anhu memiliki taktik militer yang jitu. Dia mengirim sebagian kekuatan untuk membuat sibuk kekuatan Romawi di Fahal ketika dia sedang mengepung Damaskus, ibu kota Syria, sehingga dia berhasil menaklukkannya. Setelah itu Abu Ubaidah bergerak menuju Fahal dengan seluruh kekuatannya. Karena jika tidak demikian, ada kemungkinan kedua kekuatan musuh di Fahal dan Damaskus akan saling bahu-membahu melawan kaum muslimin pada waktu yang sama di satu tempat. Demikian pula Abu Ubaidah radhiyallahu anhu mengirim Khalid bin Walid dengan membawa pasukan untuk menghadang pasukan Romawi yang bergerak menuju Damaskus, sehingga pasukan Romawi gagal dalam menunaikan tugasnya karena harus menghadapi dua pasukan muslimin dalam waktu yang bersamaan, dari depan melawan pasukan Yazid bin Abi Sufyan dan dari belakang menghadapi pasukan Khalid bin Walid. Jadi Abu Ubaidah mengambil sebuah peta di mejanya, di tempatnya di kemahnya, lalu kemudian dia memetakan negeri Syam. Setiap pasukan, setiap wilayah yang akan ditembus sama dia dan kemungkinan ada pasukan musuh datang, dikirim pasukan ke sana. Jadi pasukan yang 4 ini akhirnya berbagi-bagi dan akhirnya mereka bersatu untuk menghadang. Dan ternyata betul ini berhasil mereka melakukannya. Jadi insya Allah mungkin kita lanjutin setelah sholat beberapa poin yang tersisa. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahinya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masih melanjutkan tema kita tadi, dan terakhir saya bahas tentang bagaimana perang Abu Ubaidah radhiyallahu anhu pada saat pembebasan Fahal. Dan salah satu kejadian yang unik di pembebasan wilayah Fahal di negeri Syam ini adalah masuk Islamnya salah satu pimpinan perang Romawi. Setelah didakwahi oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disampaikan Islam, akhirnya dia syahadat dan dia masuk Islam. Dan khilaf di antara ahli sejarah tentang masalah nama orang ini. Ada yang mengatakan nama dia Mahan, atau Mahan ini satu nama pimpinannya dan ada perdana menterinya yang dikirim. Ada juga yang mengatakan panglima perang ini adalah saudaranya Raja Tazraj yang pada saat itu berkuasa. Yang jelas di perang Fahal terkenal sekali orang ini masuk Islam.
di tangan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu dan akhirnya dia bergabung dengan pasukan muslimin. Selanjutnya adalah peperangan yang terjadi di Laziqiyah. Laziqiyah ini sebuah wilayah yang pintu gerbangnya sangat besar dan berada di atas pegunungan sehingga tidak mudah untuk menembusnya. Maka Abu Ubaidah punya satu strategi perang yang belum pernah dibuat oleh pimpinan perang muslim siapapun. Beliau menyuruh kaum muslimin untuk menggali lubang-lubang di sekitar pintu-pintu gerbang yang sangat banyak, dan itu dilakukan di malam hari pada saat musuh tidak ketahui, dan ini dilakukan oleh beberapa orang saja, tidak banyak ya yang melakukannya sehingga tidak terlalu kelihatan. Lalu kemudian Abu Ubaidah radhiyallahu anhu meletakkan di setiap lubang satu orang mujahid bersama kudanya atau 2 atau 3 orang yang berjalan kaki. Jadi di setiap lubang mereka bersembunyi. Selepas sholat subuh, mereka masuk ke dalam lubang-lubang tersebut. Lalu sisa pasukan, kurang lebih sepertiga dari pasukan yang bisa kelihatan dari atas benteng musuh, itu kelihatan dari jarak jauh memegang bendera seakan-akan meninggalkan wilayah Laziqiyah ini. Maka setelah melihat keadaan tersebut, musuh melihat dari kejauhan pasukan muslimin benar-benar pergi, kemahnya dibongkar semuanya. Tapi itu cuma sepertiga pasukan, sisanya sudah masuk di lubang-lubang yang ada di sekitar benteng-benteng, di sekitar pintu-pintu gerbang benteng tersebut. Dan lubang ini tidak kelihatan karena ditutupin. Digali, kemudian ditaruhlah selembar kain yang cukup besar, kemudian di atas kain diletakkan juga sisa tumpukan tanah atau daun-daunan, sehingga memang tidak kelihatan. Pada saat musuh sudah merasa aman, mereka pun membuka pintu gerbang mereka dan mereka mulai beraktivitas seperti biasa, keluar masuk untuk mendatangi kota-kota yang lain. Pada saat mereka membuka pintu gerbang, mereka dikagetkan tiba-tiba pasukan muslimin keluar dari lubang-lubang tersebut dan akhirnya masuk dan membentuk atau menembus benteng tadi, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan. Kemudian puncak daripada kemenangan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu adalah tembusnya wilayah Palestina, tepatnya Baitul Maqdis. Dan ini ada hubungannya dengan tadi saya katakan ya, fadilah-fadilah Baitul Maqdis yang sangat difahami oleh para sahabat sehingga mereka menaklukkan Palestina itu. Dan ini puncak sampai penulis buku mengatakan miskul khitam, artinya betul-betul peperangan yang sangat menggembirakan karena tempat suci kaum muslimin yang memang Nabi SAW sebutkan fadilah-fadilah untuk datang ke sana diperebutkan oleh kaum muslimin. Dan pada saat itu orang-orang Palestina, ya wilayah Palestina, tepatnya Baitul Maqdis, mereka sudah tahu kekuatan kaum muslimin dan mereka tidak bisa melawan. Akhirnya mereka meminta perdamaian dengan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, dan Abu Ubaidah akhirnya tembus masuk ke dalam. Dan kita tahu ya dalam peperangan Islam, kalau sebuah wilayah minta perdamaian tidak boleh diperangin, jadi diterima perdamaian mereka. Pada saat diterima perdamaian mereka, maka pada saat itu juga mereka boleh tetap dalam agamanya. Tetapi wilayah mereka sudah dibawa naungan pemerintahan Islam. Kata penulis tentunya di sini, pada saat itu ya kita mestinya faham kenapa Umar bin Khattab dan kenapa panglima perang Abu Ubaidah radhiyallahu anhum ajma'in yang pada saat itu terkenal sekali dengan strategi perangnya, dengan keimanannya, dengan ilmunya, orang terpercayanya umat ini. Bahkan banyak wilayah negeri Syam yang masuk Islam pada saat itu hanya dengan berdamai dengan Abu Ubaidah. Kenapa dia sangat antusias menutup peperangannya dengan Palestina? Dan memang Palestina dibiarkan terakhir sekali karena memang beliau ingin menaklukkan wilayah sekitarnya, walaupun target utama adalah Palestina. Target utamanya adalah Palestina. Maka di sini kita lihat teman-teman sekalian, tujuan mereka adalah mewujudkan apa yang telah disebutkan oleh Nabi SAW tentang fadilah-fadilah yang ada di Palestina agar kaum muslimin leluasa untuk ibadah ke sana. Dan tentu kata penulis di sini tidak ada maksud di sini Abu Ubaidah merebut setengah mati bentuk pasukan ke sana berperang berbulan-bulan ya kemudian sekarang kita serahkan kepada orang-orang Yahudi. Mestinya kaum muslimin harus menyadarinya, dan ini bukan berarti karena orang Arab saja, enggak, semua yang syahadat. Kita semua bertanggung jawab mengembalikan ya wilayah-wilayah yang memang sudah direbut oleh kaum muslimin dan menyebarkan Islam di sana. Dan subhanallah, Palestina sekarang teman-teman sekalian, suku asli di sana suku Arab yang dari 2 suku, Adnaniyin dengan Kan'aniyin. Ini 2 suku, Adnan dan Kan'an. Mereka adalah asli penduduk di situ, turunan Arab, dan mereka semuanya mayoritasnya Muslim. Jadi ada 2 alasan kenapa Muslimin di dalam mempertahankan wilayah mereka dan ya kenapa orang-orang Muslim dari luar harus membantunya. Ada 2 alasan. Yang pertama, mereka Muslim. Saudara Muslim sama Muslim lain seperti satu taman yang saling merapat satu sama yang lain. Juga dalam hadis yang lain seperti satu jasad. Kalau satu sakit, luka, maka seluruh tubuhnya akan demam. Kata Nabi SAW, bukan dari golongan kaum muslimin yang tidak peduli dengan urusan mereka. Jadi harus kita peduli memang dengan masalah mereka.
Ini satu sisi karena mereka muslimin. Ditambah lagi di situ adalah ada Baitul Maqdis, tempat yang disucikan dalam Islam dan kita disuruh untuk mendatanginya. Juga kita menyebarkan Islam di sana karena memang Islam ini agama benar yang harus disebarkan. Itu satu sisi. Saudara kita muslim, tempat yang disucikan dalam Islam Baitul Maqdis, ada perintah dalam syariat untuk mendatanginya. Saudara kita muslim sedang tertindas. Satu sisi. Sisi yang lain, penduduk asli sana, ya, orang-orang sekarang muslimin yang sana yang mempertahankan diri adalah penduduk asli. Mereka lebih berhak terhadap wilayah itu. Mereka lebih berhak selain daripada mereka muslim. Jadi ada dua alasan secara agama dan juga secara peradaban, secara kehidupan sosial wajar untuk dipertahankan wilayah itu. Dan Yahudi tidak punya hak untuk masuk ke sana. Yahudi tidak punya hak untuk masuk ke sana. Karena waktu di zaman Musa alaihissalam pun, waktu Musa alaihissalam menyuruh Bani Israel untuk masuk, itu suku-suku asli Kanaan dan Adnan ini sudah ada, gitu kan? Sudah ada. Waktu mereka pun setelah 40 tahun masuk ke sana, suku-suku asli ini masih ada di sana, masih ada. Dan mereka masuk berbaur dengan mereka, jadi tidak boleh diusir gitu kan, tidak boleh. Sekarang kan mereka berusaha untuk mengusirnya. Dan subhanallah dengan hikmah Allah mereka tidak pernah berhasil. Sampai di sana sangat terkenal anak kecil pun Palestina sangat berani untuk melawan tentara Israel. Tidak ada sama sekali ketakutannya. Dan juga mereka sendiri yang ketakutan. Mereka sendiri ketakutan. Perlu juga saya sampaikan teman-teman sekalian berita gembira alhamdulillah di sana tidak ada masalah. Kita datang, umat Islam punya restoran banyak. Kita juga makan di restoran mereka. Ada orang Turki buka restoran, ada orang-orang asli Palestina. Mereka transaksi jual beli barang. Tapi memang negaranya lagi dijajah. Kurang lebih seperti keadaan kita dulu dijajah oleh Jepang. Tapi kita tetap bekerja, sekolah, berusaha, melawan, gitu kan. Seperti itulah. Cuman yang penting kita titik beratkan adalah Abu Ubaidah bin Jarrah dan sahabat-sahabat Nabi tidak jauh-jauh ke sana teman-teman sekalian mengekspansi Islam itu untuk merebut wilayah, bukan, tapi untuk menyebarkan Islam. Karena memang harus disebarkan ini. Dan pada saat sudah dimasuki Islam, maka memang harus hukum Allah diterapkan, hukum Islam itu. Jadi ini memang hukum Allah SWT. Dari awal saya titik beratkan, ini kebenaran yang harus dipertahankan. Ini yang harus difahami teman-teman sekalian. Jadi Abu Ubaidah radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan semua sahabat-sahabat Nabi yang sudah berjuang tidak untuk diserahkan wilayah ini begitu saja kepada orang-orang non-muslim. Jadi jangan sampai sekarang kita masih ragu, oh ini mungkin non-muslim ada benarnya juga nih. Ini gak ada istilah benar. Inna dina indallahil Islam. Harus pegangin tuh. Hanya Islam yang diterima di sisi Allah. Kita harus nyebarin. Mereka ini adalah orang-orang yang harus kita kasihani karena belum paham apa itu Islam. Jadi makanya kita sebarin Islam itu sendiri. Jadi ini harus difahamin. Maka pada saat itu subhanallah terjadilah ya, pembebasan Palestina dan akhirnya uskup mereka, pimpinan para pastor yang memegang kunci Baitul Maqdis mengatakan saya tidak akan menyerahkan ini kecuali pada pimpinan kalian. Maka Abu Ubaidah pun radhiyallahu anhu mengirim surat kepada Umar bin Khattab berita gembira kalau Palestina sudah takluk di tangan kaum muslimin dan si uskup tidak mau memberikan kunci Baitul Maqdis yang luasnya 1,4 hektar besar tempat ibadah, gitu kan? Kecuali anda sendiri yang datang. Maka Umar pun datang. Dan saya sudah ceritakan kisahnya pada saat kita ceritakan tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana Umar datang bersama dengan satu orang, ya, budaknya, ya, hamba sahayanya. Kemudian Umar bin Khattab cuma menunggangi seekor unta dengan pakaian yang sangat sederhana. Dan Umar bin Khattab karena perjalanan jauh dari Madinah ke negeri Syam, sebulan lebih perjalanan, gitu kan? Maka Umar bin Khattab lalu bergantian menunggangi unta itu. Sekali buat budaknya, sekali beliau pakai gitu. Kebetulan pas masuk pintu gerbang Palestina, Umar bin Khattab lagi kebetulan dapat giliran memegang tali kekang dan budaknya ada di atas. Maka orang-orang menyambut pada saat itu, muslimin menyambut, orang-orang juga ini menyambut, ini raja baru mana nih, yang luar biasa, pasukannya begini kuat, ya, pemberani, membawa ajaran agama yang baru, yang benar dan seterusnya. Mereka berpikir Umar akan datang dengan kereta kencananya, dengan pasukan yang banyak. Ternyata cuma 2 orang masuk. Lalu muslimin pun yang sudah sahabat-sahabat sudah kenal bersambut mutakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu uskupnya bertanya, mana pimpinan kalian? Kata Abu Ubaidah, itu yang masuk. Ada unta, ada 2 orang, gitu kan? Lalu kata uskupnya, mana pasukannya? Enggak ada. Emang cuma begitu dia datang berdua. Lalu mana di antara 2 itu mana orangnya? Kata Abu Ubaidah, yang sedang memegang tali kekangan unta. Yang sedang di atas itu siapa? Kata uskupnya, itu hamba sahayanya. Loh kok bisa? Karena dia sudah sepakat sama hamba sahayanya untuk membagi perjalanan, setengah buat dia, setengah buat hamba sahayanya. Maka kata uskup, saya menemukan ciri orang ini dalam Injil kalau dia akan menerima kunci Baitul Maqdis. Maka diserahkanlah kepada Umar radhiyallahu anhu. Ini perjuangan yang besar teman-teman sekalian. Jangan setelah perjuangan besar dari sahabat Nabi kita hilangkan begitu saja. Ini harus dipikirkan. Minimal libatkan dalam doa antum. Doakan mereka supaya Allah berikan kemenangan, gitu kan? Andil sumbang apa saja.
kepada lembaga-lembaga LSM di Indonesia, alhamdulillah ada yang coba membantu ke sana gitu kan. Itu sangat hal yang sangat baik. Apalagi kalau Allah mudahin kita bisa mampir ya, itu sangat baik sekali. Dan tidak ada perlu, saya bilang tadi tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan. Kita bisa menyumbang langsung, banyak janda-janda mujahidin di sana, anak-anak yatim di sekitar Masjid Aqsa yang bisa kita bantu, banyak sekali. Sampai saya didatangi seorang bapak, sudah sangat tua, mungkin umurnya 80 tahun, membawa ada seperti gambar Baitul Maqdis yang dijual sama dia $1, cukup besar sih gambar itu. Dia bilang, dia bilang, akhi, saya ini punya anak 10 orang dan hidup saya pas-pasan. Ini negara lagi dijajah, tolong bantu beli ini. Saya ingatkan kepada jemaah ini, bukan cuma dibantu beli $1, beli saja berapa yang kita mampu, berikan kepada orangnya. Orang ini luar biasa butuh bantuan, dan memang di sekitar lokasi akan banyak tentara-tentara Israel yang mondar-mandir untuk memeriksa. Tapi semua itu tidak ada masalah buat kita. Baik, ringkas cerita adalah akhirnya Palestina takluk di tangan muslimin dan di tangan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, dan semenjak waktu itu kata para ulama menanggapi secara spiritual, menandakan Abu Ubaidah panen pahala muslimin yang ada di Palestina bersama dengan Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat Nabi yang lain, karena mereka lah yang menyebabkan Islam sampai kepada mereka. Kemudian setelah masuk ke sana, ada sebuah judul kecil di sini ditulis oleh penulis, judulnya Dunia Mengubah Kami Semuanya Selain Engkau Wahai Abu Ubaidah. Ini di halaman 37 sebelum berbicara masalah perpisahan dengan beliau, kematiannya. Maka Umar bin Khattab ceritanya setelah masuk gitu kan ke dalam Palestina ini, Umar bin Khattab sempat mengirim kepada Abu Ubaidah 4.000 dirham dan 4.000 dinar. Jumlah uang yang cukup banyak gitu kan. Umar berkata kepada utusannya, coba diam, waktu kamu kasih, bilang, ini dari Amir Mukminin untuk Anda. Lihat apa yang dia lakukan. Maka hamba sahaya Umar pun melakukannya. Menunggu. Setelah itu, pada saat dikasih, Abu Ubaidah pun tiba-tiba mengatakan kepada pegawainya, ada stafnya, ada gulamnya. Dia mengatakan, bagikanlah ini buat si fulan sekian, buat si fulan sekian, buat si fulan sekian, sampai habis. Dia pun tidak meninggalkan 1 dirham pun untuknya. Tidak ada, semua dibagikan. Ketika Umar radhiyallahu anhu tiba, ya, ketika Umar radhiyallahu anhu tahu itu, lalu dia mengatakan, sungguh wahai Abu Ubaidah, dunia telah mengubah kami sementara dunia tidak mengubahmu. Umar radhiyallahu anhu juga pada saat datang ke negeri Syam, para panglima pasukan dan petinggi negeri Syam menyambutnya. Umar bertanya, di mana saudaraku? Lalu mereka bertanya, siapa saudara anda? Dia mengatakan Abu Ubaidah. Abu Ubaidah, saya ingin ketemu dengan dia. Maka bertemulah Umar bin Khattab dengan Abu Ubaidah. Abu Ubaidah pada saat itu mengendarai, ya, seekor unta yang bertali kekang seutas tali. Unta yang dia bawa dari Madinah dipakai sama. Ini setelah menang wilayah terbesar di negeri Syam, wilayah kekuasaan Romawi dengan arsitekturnya, dengan hartanya, dengan hewan-hewan ternak yang merupakan harta rampasan perang. Bisa ganti unta, bisa pakai pelana yang baru, bisa pakai baju bagus. Tapi Abu Ubaidah tidak lakukan itu. Dia datang dengan untanya. Lalu Abu Ubaidah memberi salam kepada Umar. Umar pun berkata kepada hadirin, tinggalkan kami berdua. Lalu Umar berjalan bersama Abu Ubaidah menuju rumahnya. Umar masuk dan tidak melihat apapun di dalam rumahnya selain pedang dan tameng saja. Maka Umar berkata kepada Abu Ubaidah, seandainya engkau memiliki perabot rumah tangga wahai Abu Ubaidah. Atau Umar berkata, seandainya engkau mempunyai sesuatu, berubah keadaan kamu. Kok cuma rumahnya tanah liat? Ada pada saat itu di Palestina, di Syria, di Yordania yang sudah takluk semua ini. Ditakluk di tangan Abu Ubaidah, ada banyak istana-istana yang ditinggalkan, singa sana. Dia tinggal dudukin, dia pakai sebagai kantornya bisa, tapi enggak, dia buat rumah dari tanah liat, tanahnya biasa dengan baju dia, dengan unta dia tetap sama, tidak ada perubahan. Maka Abu Ubaidah menasihati Umar sambil berkata, wahai Amir Mukminin, ini sudah cukup untuk menyampaikan kami ke tempat istirahat. Ini cukup untuk sampai ke akhirat, nggak usah banyak-banyak. Ya, ini sudah cukup, tidak ada yang dibawa. Mau semewah apapun istana, tunggangan, tidak ada yang dibawa ke liang lahat. Lalu Umar pun menangis pada saat itu. Dikatakan juga dalam riwayat lain, Umar sempat berkata, bawalah aku ke rumahmu wahai Abu Ubaidah. Umar bin Khattab ingin tahu bagaimana rumahnya dia. Dulu di Madinah sederhana. Ini sekarang di sini setelah menang, setelah kaya raya, ini banyak ghanimah, harta rampasan perang. Harta rampasan perangnya dibagiin semua untuk orang. Dibagi-bagiin. Bahkan dikasih orang-orang asli Palestina yang belum masuk Islam. Dibagi-bagiin oleh Abu Ubaidah. Dikembaliin harta-harta mereka. Yang jadi ghanimah nih, haknya dia. Dan dipakai sama dia. Yang secukupnya saja. Lalu Abu Ubaidah berkata, wahai Amir Mukminin, untuk apa anda ke rumah saya? Kata Umar, tidak, saya cuma mau lihat saja. Kata Abu Ubaidah, anda hanya akan memeras air mata anda. Percuma. Datang ke rumah saya ini nggak ada sesuatu. Untuk apa? Kata Umar, tidak apa-apa, saya ingin lihat. Maka Umar pun akhirnya masuk ke rumah Abu Ubaidah, ditemukan rumah dari tanah liat, nggak ada sedikit pun permadani dari tanah, dan tidak ada apa-apa kecuali tameng sama pedang. Gitu kan? Maka Umar pun berkata, apa kau punya makanan? Dia bilang, ada. Lalu Abu Hurairah menuju ke ujung tembok rumahnya, dikeluarkanlah sebuah kantong, ada roti kering beberapa potong.
Lalu Umar pun menangis. Kata Abu Hurairah, kata Abu Ubaidah, bukankah saya bilang Amirul Mukminin Anda akan memeras air mata Anda? Percuma datang ke saya, ini akan begini, nanti akan masalah. Ini sudah saya pilih jalan saya seperti ini. Lalu Umar berkata dengan perkataan masyhur, dunia telah mengubah kami semua selain engkau wahai Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Jadi ini pantas diberikan julukan Al-Amin. Umat ini tidak berpengaruh dunia sedikit pun bagi mereka, sama sekali, gitu kan? Ini tentu bukan ini juhud, upaya dari Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, dan ini bukan berarti kita juga harus seperti ini dalam arti kata tidak boleh menikmati dunia sama sekali. Ini upaya beliau. Beliau ingin jangan sampai setelah keberhasilan direbut ini kemudian mengubah hidupnya, ya, mengubah semuanya, akhirnya membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga subjudul lain di sini sebelum berpisah atau meninggalnya Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Disebutkan bahwasanya Malik Ad-Dar meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab memasukkan 400 dinar ke dalam sebuah kantong, lalu ia berkata kepada pelayannya, bawalah ini kepada Abu Ubaidah, lalu diam sesaat di rumahnya agar engkau bisa melihat apa yang dia lakukan. Maka pelayan itu pun berangkat dan berkata kepada Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, Amir Mukminin berpesan kepadamu agar engkau menggunakan itu keperluanmu. Silahkan, ini halal buat kamu 400 dinar. Ini kalau kita hitung sekarang bisa puluhan bahkan ratusan juta. Abu Ubaidah berkata, semoga Allah menyambungnya dan merahmatinya. Umar bin Khattab mengirim, semoga Allah menyambungnya dan merahmati. Maksudnya Allah selalu penuhi kebutuhannya dan Allah merahmati dia. Kemudian Abu Ubaidah berkata kepada pelayannya, bawalah 7 dirham kepada fulan, bawalah 7 dinar kepada fulan, 5 dinar kepada fulan, terus sampai uang itu habis. Maka pelayan itu pulang dan mengabarkan apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah kepadanya. Ternyata Umar bin Khattab telah menyiapkan jumlah yang sama untuk Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi yang lain. Juga sama pada saat itu ada. Umar lalu berkata pada pelayan, bawa ini dan diamlah sejenak, lihat apa yang mereka lakukan. Ternyata Mu'adz bin Jabal juga melakukan hal yang sama. Sama persis dengan Abu Ubaidah, tidak ada bedanya. Diambil, dibagiin semuanya. Sampai tinggal 2 saja, tinggal 2 dinar. Lalu istri Mu'adz bin Jabal sempat mengatakan, wahai Mu'adz, kita saja orang susah. Nggak ada sesuatu di rumah mau dimakan, kamu habisin bagiin orang. Lalu kemudian Mu'adz bin Jabal mengambil 2 koin yang tersisa, 2 dinar itu lalu dilemparkan ke istrinya. Pakailah kalau memang kamu perlu untuk itu. Lalu diberikan kepada dia. Maka pada saat pelayan tersebut pulang, Umar pun berkata dengan penuh kebahagiaan, dia mengatakan mereka adalah saudaraku, sebagian dari kami adalah bagian dari yang lainnya. Artinya beginilah, kalau orang sudah faham targetnya adalah akhirat bukan dunia, tidak ada pengaruhnya. Kemajuan, ya, apa yang ditemukan akan tetap membawa kepada target utama akhiratnya. Baik, Abu Ubaidah radhiyallahu anhu meninggal teman-teman sekalian. Ini karena kena penyakit taun. Taun ini banyak yang mengatakan dia adalah kusta, ada yang mengatakan juga jenis-jenis penyakit yang lain. Jelas taun ini teman-teman sekalian kalau menimpa seseorang, maka anggota tubuhnya akan mengecil dan kadang-kadang ada bagian tubuhnya yang bisa copot dari badannya. Ya. Seperti itulah. Dan taun ini ada disebutkan dalam hadis Bukhari, kalau dia salah satu penyebab mati syahidnya seseorang. Siapapun yang mati karena kena penyakit taun berarti dia mati syahid. Kata Nabi SAW, hitunglah orang mati syahid, mati di kancah peperangan, mati pada saat kena taun, mati karena kena penyakit perut, mati karena terbakar, terjungkal dari kendaraannya, tunggangannya, tenggelam, ya, perempuan yang mati pada saat melahirkan, membela kehormatan, ya. Ini semua dihitung, dan orang yang meninggal kena penyakit perut, apa saja penyakit perutnya, maka ini termasuk ya orang yang mati syahid, antaranya penyakit taun. Dikatakan oleh penulis di sini dari Harith ibn Umairah radhiyallahu anhu bahwa Mu'adz bin Jabal mengirimnya kepada Abu Ubaidah untuk mengetahui keadaannya pada saat Abu Ubaidah lagi sakit. Pada saat itu Abu Ubaidah terserang taun, maka Abu Ubaidah memperlihatkan bukti penyakit ini yang telah keluar di tangannya. Apa yang terjadi pada Abu Ubaidah memberatkan jiwa Al-Harith. Al-Harith ini tadi yang diutus oleh Mu'adz bin Jabal. Dia takut terhadapnya karena dia melihat penyakit itu pada Abu Ubaidah, dan Abu Ubaidah bersumpah dengan nama Allah bahwa dia tidak ingin menggantinya sekalipun dengan unta merah. Jadi pada saat itu Harith ini ingin menyampaikan kepada Mu'adz bin Jabal, kayaknya kita harus cariin tabib nih, pengobat. Tapi sebelum itu, si Abu Ubaidah sudah memegang tangan Harith sambil mengatakan, jangan kamu cari tabib, tidak perlu. Saya sakit ini lebih saya sukai daripada saya digantikan dengan unta merah. Karena Rasulullah SAW telah menjelaskan orang yang mati karena taun akan mati syahid. Dari riwayat lain dari Qasim bin Muslim dari Tariq bahwa Umar menulis surat kepada Abu Ubaidah radhiyallahu anhu pada saat Abu Ubaidah diserang taun. Aku menghadapi sebuah perkara dan aku sangat memerlukan kehadiranmu, maka bergegaslah datang kepadaku. Jadi Umar bin Khattab ini menulis surat untuk memanggil Abu Ubaidah datang dari negeri Syam ke Madinah dengan alasan, aku ada hajat, segera datang ke sini. Ketika Abu Ubaidah membaca radhiyallahu anhu surat Umar radhiyallahu anhu ajma'in, dia berkata, aku tahu kepentingan Amir Mukminin. Dia ingin menyisahkan apa yang tidak mungkin tersisa. Maksudnya sengaja Umar bin Khattab waktu dengar kena penyakit taun ingin supaya Abu Ubaidah ke Madinah lalu diobatin, gitu kan? Lalu diobatin.
Lalu Abu Ubaidah menulis surat kepada Umar mengatakan, sungguhnya aku tahu kepentinganmu, maka bebaskanlah aku dari perintahmu. Aku bersama pasukan kaum muslimin dan aku tidak mementingkan diriku di atas mereka. Ketika Umar membaca surat Abu Ubaidah, dia menangis. Umar berkata, apakah Abu Ubaidah sudah wafat? Umar ditanya, apakah Abu Ubaidah sudah wafat? Atau Umar menangis. Kata Umar, tidak, tapi seakan-akan dia akan meninggal dunia. Tidak lama kemudian Abu Ubaidah pun wafat radhiyallahu anhu, kena wabah taun, dan akhirnya dia mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Nabi SAW untuk orang-orang yang mati dalam keadaan kena penyakit taun. Dan selesailah kisah tokoh kita ini dengan meninggalnya dalam keadaan syahid, walaupun tidak terbunuh di kancah peperangan, tapi kena penyakit yang memang bisa membawanya pada syahada. Allahu alam. Baik, kita baca pertanyaannya. Dan saya harap tolong teman-teman yang mau punya pertanyaan diberikan kepada panitia, jangan ke meja saya langsung ya. Karena akan disortir sesuai dengan tema. Kalau tidak sesuai dengan tema kita tidak bisa bacakan karena melihat waktu yang cukup terbatas. Apakah pada saat terjadi perang antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah radhiyallahu anhum ajma'in terjadi kesepakatan antara Amr bin As dari pihak Muawiyah dan Abu Musa al-Asy'ari dari pihak Ali bin Abi Thalib? Jawabannya iya. Dan sudah saya jelaskan ini, sudah saya jelaskan ya. Karena ini memang dijelaskan di kehidupan Ali radhiyallahu anhu. Jadi ini sudah jelas, saya udah paparkan panjang lebar dan bisa teman yang bertanya ini kembali kepada kisah Ali radhiyallahu anhu. Nanti juga kita akan singgung pada saat membahas tentang Muawiyah radhiyallahu anhu. Bagaimana hukumnya bila pindah dari daerah yang mempunyai pemimpin muslim ke daerah yang pemimpin non muslim, penyebab kepindahan karena daerah asal? Bagaimana hukumnya jika bekerja di bawah pemerintahan non muslim? Tentu di sini tergantung ya, butuh dirincikan daerah apa yang dimaksud. Kalau wilayah itu adalah kota, seperti misalnya dari kota Jakarta ke kota Surabaya atau satu negara, pemimpin negara kita adalah muslim. Ada beberapa wilayah dipimpin oleh non muslim, itu tidak ada masalah. Karena naungan pemerintahan umumnya pada pemimpin yang satu itu. Ini hanya pemimpin wilayah. Itu tidak ada masalah, kecuali memang di wilayah itu diterapkan hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang memang diberikan kesempatan orang-orang di wilayah itu, pemimpin wilayah tersebut untuk menentukan peraturan, gitu kan? Misal mereka tidak bisa beribadah, seperti kasus misalnya orang muslim kalau pergi ke wilayah Bali misalnya, kemudian di sana tidak bisa beribadah, mereka ditekan, mereka diini, maka ini perlu dipertimbangkan. Kalau masyarakat setempat dari muslimin bertahan, tapi muslim yang dari luar datang, ini perlu jadi tanda tanya ini. Untuk apa datang ke sana gitu kan? Kecuali ada hajat-hajat penting, karena akan terganggu ibadahnya. Kalau dia sudah ada di wilayah yang sudah bagus, bisa beribadah, jangan lagi keluar. Ya, pertahankan sampai meninggal dunia sebentar teman-teman sekalian ya. Bertahanlah di tempat itu sampai Allah SWT datangkan ajal. Bagaimana dengan pendapat bahwa sebaiknya ulama tidak mendekati para umara? Keliru ini, keliru. Allahu a'lam, yang saya tahu, karena memang semestinya memang ada hubungan. Kalau umara tidak didampingi, semestinya umara itu harus ulama, harusnya ulama gitu kan. Dan mereka kalaupun ulama yang menjadi umara, ulama yang menjadi pemimpin, tetap didampingi oleh ulama-ulama yang lain. Memang sudah begitu. Abu Bakar tetap mengangkat wakilnya Umar, gitu kan? Umar mengangkat Utsman dan Ali, dan seterusnya, gitu kan? Mereka mengangkat orang-orang yang rajin, ahli ibadah untuk menjadi pendamping-pendamping mereka. Mestinya memang harus ada hubungan. Kalaupun apalagi kalau umaranya orang awam, harus didampingi oleh para ulama. Gimana? Kalau enggak maka akan kacau balau, gitu. Kita tahu umara-umara kita yang tidak punya pemahaman agama, masih minum khamar, masih ini, masih itu, macam-macam. Lalu kemudian didekatin lagi oleh orang-orang yang tidak benar, tambah kacau semuanya. Makanya kata Nabi SAW, afdal jihad, jihad yang paling afdal adalah perkataan benar di depan pemimpin yang salah. Jadi harusnya kita datang, menasihatin, luruskan. Ini nggak ada hubungannya, dan insya Allah para ulama tahu kok bagaimana mereka, kalau memang mereka tulus karena Allah, mereka tahu mereka mendekat itu bukan untuk cari jabatan, bukan, untuk menasihatin. Karena kalau baik pemimpinnya akan baik semuanya, gitu kan? Akan baik semua, tergantung siapa yang mendampinginya sampai jadi penasihatnya. Allahu a'lam. Maaf, saya mau tanya tentang memilih seorang pemimpin negara di Indonesia. Cara memilih pemimpin dengan cara demokrasi, daulat tertinggi di tangan rakyat. Apakah di zaman Rasulullah SAW memilih dengan cara demokrasi? Sedang di Indonesia, wakil-wakil rakyat yang duduk di MPR dan DPR dari berbagai macam agama, orang, agama, dalam kurung ada juga artis dan lain-lain. Ya. Bagaimana kita sebagai umat Islam untuk menyikapi sistem demokrasi tersebut, sedangkan kita mengimani kedaulatan tadi hanya milik Allah? Jazakallah khair. Tentu saja jawabannya sederhana ya. Di zaman Nabi SAW tidak ada demokrasi itu. Kalau yang seperti yang difahami sekarang, ya. Sekarang ini siapa yang paling banyak suaranya, dia yang menang. Mau orang bodoh, mau orang tidak ngerti agama, mau ahli maksiat, pokoknya suaranya banyak menang, gitu kan?
Inilah demokrasi, tidak ada dalam Islam ini. Dalam Islam tidak pernah, setahu saya, Allahu alam, dan ini bisa Anda kembali kepada buku-buku sejarah, tidak pernah Nabi SAW mengadakan pemilihan nih, setelah saya meninggal siapa yang kalian mau milih, ayo kumpulin suara terbanyak, nih sahabat-sahabat saya. Nggak pernah, Nabi tunjuk langsung, Abu Bakar. Abu Bakar tunjuk langsung, Umar tunjuk langsung dari 6 sahabat tersisa yang dijamin masuk surga, dan seterusnya, gitu kan. Jadi memang kalau kita berikan kesempatan rakyat, maka nanti bisa efeknya, seperti sekarang, siapa yang terbanyak suaranya dia bisa menang, dan ini berbahaya kalau orangnya buruk gimana? Ini kan nasib-nasiban. Tapi kalau kita cari orang-orang yang alim, ulama, orang yang pintar, memang dekat dengan Allah SWT, lalu ditunjuk jadi pemimpin. Di Indonesia banyak ini. Banyak sekali sebenarnya kader-kader pemimpin yang bisa membawa kepada agama Allah. Tapi nggak dipilih gitu kan. Mereka pun mungkin ada di pesantrennya, mungkin dia punya santri 1.000, 5.000, ada yang 10.000 santri, penghafal Al-Quran. Ulama-ulama banyak mencetak kader-kader masyarakat, orang-orang anggota masyarakat yang baik. Ini kenapa nggak dipilih nih? Tunjuk, angkat mereka jadi pemimpin. Mestinya begitu. Idealnya orang-orang yang paling baik itu dipilih. Ini mestinya begitu. Tapi karena sudah terlanjur sistem demokrasi yang dilakukan, artinya silakan berikan suara. Dan sistem ini pun siapa yang tidak tahu teman-teman sekalian? Ini sudah jadi rahasia umum. Jujurkah sistem ini? Hah? Benar nggak suaranya orang itu benar-benar semua seperti itu dikasih? Ini sudah jadi rahasia umum, orang sudah bicara, ini banyak dicuri suaranya, ini banyak dipalsukan, ini banyak fakta lapangan ditandatanganin, dicoblosin segala macam-macam yang palsu semua. Dari mana keadilannya ini? Lalu kemudian kita mau bilang, oh enggak, kalau nunjuk langsung satu orang itu berarti otoriter. Ini bukan otoriter. Memang sudah hukum agama kita begitu. Milih orang yang terbaik, tolak ukurnya, muslim, dia alim ulama, dan dia tidak mengejar jabatan itu. Sudah selesai kaidahnya. Kalau mau aman, coba terapin deh. Kita sekarang belum menerapkan hukum Islam, sudah ribut. Islam itu keras, Islam itu begini. Kita punya fakta sejarah kok, gitu kan. Mesti harus difahamin masalah ini. Ini Allah alam yang saya tahu. Jadi semestinya memang kita kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah sudah jelaskan. Hukum dari langit yang menjadi pemimpin umat Islam adalah orang muslim. Tapi zaman ini sudah menyelisih hukum tersebut, yang menyelisih umat Islam sendiri. Seperti telah terpilih pemimpin umat ini selain Islam mungkin ya, seperti di DKI. Bagaimana Ustadz dengan keadaan ini? Tentu saja muslimin mestinya menyadari. Karena ini umumnya ya, umumnya orang-orang Allahu alam. Apakah ini benar, jeblosan-jeblosannya umat Islam itu benar, semua disampaikan sehingga akhirnya non muslim bisa menang, saya tidak tahu. Atau memang kalaupun benar umat Islam yang dukung, maka butuh tanda tanya kenapa mereka mendukungnya, apa sebabnya. Kalau saya melihat ada dua faktor. Pertama, tidak ada kandidat muslim yang layak. Misal, kan kita tadi saya bilang tolak ukur layaknya fahamnya hukum Allah, ini nggak pernah diorbitin ini. Kayaknya aneh deh kalau ada gubernur DKI itu alim ulama, susah ini. Atau jadi bupati, ini sorotin, apalagi jadi presiden, ini ngawur sudah, ini macam-macam tanggapannya tidak. Padahal sebenarnya memang harus mereka, sebagaimana dari awal sudah saya jelaskan tadi, gitu kan? Mesti harus difahamin masalah ini. Kemudian ini faktor pertama. Faktor kedua, karena memang ada kecurangan-kecurangan yang terjadi, sehingga akhirnya orang muslim pun tidak bisa, walaupun dia ikut-ikut ngeramein ceblos, tapi ternyata tidak seperti realita apa yang sebenarnya harus diangkat. Ini sudah banyak dibicarakan dengan masyarakat, gitu kan? Allah alam, itu yang saya tahu. Kalau sudah terlanjur ada pemimpin non muslim yang masuk, lolos, maka kita patuhi peraturan. Sebagai umat Islam yang patuhi. Mau buat apa? Memberontak? Gak mungkin. Islam tidak menyuruh memberontak walaupun pemimpin non muslim. Kecuali dia sudah melarang perintah-perintah agama. Mesti ditutup, gak boleh beribadah. Nah itu lain, gitu kan? Tapi kalau enggak, sudah sabar sampai dia turun. Dan ini mungkin juga hikmahnya agar kaum muslimin belajar supaya jangan lagi memilih non muslim, gitu kan? Dan coba cari kandidat pemimpin yang baik. Saya yakin subhanallah teman-teman mahasiswa sering tahu lah ya bagaimana banyak pemimpin. Ada teman-teman muslim yang mengajar di kampus-kampus di Indonesia yang memang orangnya cerdas, bijaksana, faham, gitu kan. Makanya mesti orbit untuk menjadi pemimpin mestinya. Dan juga yang tidak mengejarnya. Ini sekarang susah diikat, harus punya partai harus dibayar sekian banyak. Orang ini berkoalisi, yang penting ada duitnya. Duit ada banyak, masa menang. Sampai kapan negara kita bisa jadi baik kalau begitu modelnya? Kita bukan cari kualitasnya, gitu kan? Ini jadi masalah. Mestinya bisa ya, dipikirkan masalah-masalah seperti ini. Masjid Aqsa saat ini diperebutkan oleh Yahudi. Bagaimana memelihara kesuciannya, Ustaz? Tentu dengan memperjuangkannya, berdoa. Kalau kita di Indonesia menyumbang, kita mampu, kita mengunjungi pada saat Allah mudahkan rezeki, gitu kan? Yang penting kita tahu di benak kita. Dari tadi saya jelaskan, ini tempat adalah tempat termasuk yang disucikan dalam Islam dan kita dianjurkan untuk mengunjunginya. Jadi kita harus tahu poin itu. Artinya bagian daripada program hidup setiap muslim.
Bagaimana menurut Ustadz tentang negara kita yang melakukan perjanjian dengan negara Iran dalam hal membasmi terorisme? Apakah nanti kita sebagai ahli sunnah akan mendapatkan efek dari perjanjian ini? Menurut saya pasti. Menurut saya ya, pasti. Wah, negara Iran memang berpaham Syiah dan mereka menghalalkan darahnya ahli sunnah. Ya otomatis itu. Otomatis gitu kan. Dan saya sayangkan, semoga Allah berikan hidayah. Saya bukan mencampuri keputusan pemerintah. Itu hak mereka. Mereka pemimpin, mereka tahu. Tapi saya sebagai seorang yang bagian daripada dai kecil yang paham agama, yang memang mau menyampaikan ini, nasihat. Kalau itu tidak boleh, karena orang-orang Syiah ini mengatakan Quran kurang, sahabat kafir, landasan agama asas kita dihilangkan sama mereka, gitu kan? Lalu kemudian apa yang dianggap sebagai sebuah perkembangan dari negara Iran dibandingkan dengan negara-negara Islam yang lainnya? Banyak sekali. Anehnya Malaysia sudah berhasil melarang Syiah, karena tahu bagaimana bahayanya. Kemudian negara-negara yang lain juga, negara Islam yang sekarang lagi berkembang, ada Saudi, ada Turki, mereka tahu betul tentang bahayanya, gitu kan? Maka mereka menahan. Anehnya kita masuk, malah menerima, gitu kan? Malah menerima. Allah musta'an. Ini saya khawatirkan. Semoga Allah jaga. Tapi kita diperintahkan dalam agama untuk berikhtiar, ya. Mudah-mudahan saja kita berharap. Tapi secara hitung-hitungan rasional manusia pasti akan ada efeknya. Pasti ada efeknya, gitu kan? Sementara di Timur Tengah dibuat koalisi untuk memberantas terorisme, termasuk karena kasus bagaimana tidak ada ya imperium Syiah Iran masuk satu wilayah di Timur Tengah kecuali merusaknya, rusak semua. Pasti dikacauin semua. Irak dimasuk, kacau, hancur, sampai sekarang hancur. Sampai orang-orang Irak berharap coba Saddam Hussein hidup kembali. Mereka berharap dulu kembali udah hukum yang dulu, karena susahnya mereka hidup. Bashar sekarang membantai sekian ratus ribu ya, warganya sendiri. Sampai boleh pasukannya memerkosa warganya sendiri. Ini dari mana akalnya nih, gitu kan? Hanya karena pemahaman Syiah bahwasanya ahli sunnah halal darahnya. Dari mana ini? Terus kemudian mau dikembangin, gitu kan? Banyak sekali, mereka lakukan banyak di negara Timur Tengah yang kemarin kebongkar di Bahrain, kebongkar di beberapa negara-negara Qatar dan seterusnya. Bagaimana mereka menyembunyikan senjata di bawah tanah lah, inilah macam-macam. Memang ini pemahaman politik yang mengatasnamakan agama, kemudian sekaligus menyebarkan pemahaman yang ngawur sudah. Salah ini teman-teman sekalian, pemahaman Syiah ini salah, jangan diikutin, nggak boleh, gitu kan? Nggak boleh mencaci maki sahabat. Ini sebabnya kita pilih materi tentang sahabat supaya umat Muslim kembali kepada mereka. Ini generasi unggul awal yang menerima wahyu langsung dari Nabi SAW. Lalu kita mau kafirkan dengan beragam macam dalih, siapa anda dan siapa mereka, gitu kan? Sampai pada tingkat mereka sudah melaknat mereka kalau datang ke Madinah melaknat Abu Bakar sama Umar tuh di lewat kuburannya. Siapa kamu dan siapa ini mertua Nabi SAW? Bagaimana caranya gitu? Kamu lebih baik dari Nabi ya? Sampai berani-berani seakan-akan Nabi itu salah memilih mertua. Ya, ini ngawur ini. Bagaimana cara? Nabi salah memilih istri. Loh, ini Nabi Muhammad SAW kiai kita nih, guru kita terbesar. Bagaimana kita bisa menyalahkan perilaku beliau sementara beliau mengatakan saya dinikahkan dengan wanita ahli surga. Waktu ditanya siapa yang paling dicintai, beliau mengatakan Abu Bakar, lalu kemudian Umar. Kan disebutkan begitu. Ali bin Abi Thalib pernah marah kepada orang-orang yang mendahulukan beliau dari Abu Bakar dan Umar. Jadi kan bahkan beliau mengatakan siapapun yang mendahulukan saya dari Ali, Abu Bakar dan Umar, maka saya akan mencambuknya haddul muftari. Cambuk had muftari, maksudnya cambuk 80 jera kena dusta. Jadi ini jelas dalam riwayat-riwayat kita kok. Ya. Sayangnya memang ya saya sih maklumin keadaan karena memang pihak pemerintahan kita mungkin belum sampai kepada pemahaman agama yang tepat gitu kan. Sehingga akhirnya mudah orang-orang masuk. Allah musta'an, semoga Allah lindungi kaum muslimin. Dalam memilih pemimpin di Nusantara kita ini memakai sistem demokrasi ini sama tadi. Bagaimana bila pilihan pemimpin seorang wanita? Ya. Karena banyak wanita masuk ke kancah politik. Bagaimana bila kita tidak yakin dengan pilihan yang ada, maka menetapkan diri untuk golput, golongan putih alias tidak memilih. Nabi SAW bersabda, ini kita orang Islam punya panduan wahyu teman-teman sekalian. Apa kata Nabi SAW? Tidak akan beruntung kaum yang dipimpin oleh wanita. Tidak akan beruntung maksudnya apa? Tidak akan tepat waktu, tidak akan tepat pada keputusan. Kalau terjadi peperangan kira-kira, apa yang dilakukan oleh perempuan? Bisa tiba-tiba keluar? Bisa tutup aurat. Ya, itu pun kalau dia mau simple, udah bisa langsung tiba-tiba keluarkan instruksi. Kalau harus dandan dulu nih. Bagaimana? Allah SWT sudah berikan wanita hamil, punya anak, membesarkan mereka. Emang sudah begitu tugasnya itu. Bukan masuk ke kancah peperangan, bukan masuk ke kancah politik. Ya, ini satu hal dasar, perintah agama. Saya bicara tentang masalah agama Islam gitu kan. Jadi Allahu'alam, kalau saran saya pribadi kepada calon-calon ini, sebaiknya perempuan tidak usah bercampur baur dalam masalah politik. Lebih banyak kepada hal-hal yang lain, banyak berbisnis boleh, ya mau masuk dalam pendidikan boleh, yang lainnya, gitu kan. Pemimpin negara ini nggak bisa harus laki-laki. Itu sabda Nabi SAW. Anda mau Muslim ya begitu.
Mau terima alhamdulillah, tidak mau terima ya sudah terserah anda gitu kan. Saya tidak paksain, tapi ini perintah agama kita. Nabi SAW sudah mengatakan seperti itu. Bagaimana kalau sudah terlanjur pemimpin wanita? Ya sudah, sama tadi kasus orang non muslim. Sudah terpilih ya sudah. Jangan ulangin lagi nanti, gitu kan. Jangan ulangin, pasti beda. Kalau mau dipertemukan antara masa pemimpinan perempuan dan laki-laki pasti akan beda hasilnya, otomatis. Karena memang ini sudah fitrah yang Allah ciptakan. Saya mau tanya Ustaz, dalam pemerintahan ini kebanyakan dipimpin oleh orang non-muslim sehingga syariat Islam susah ditegakkan. Umat Islam pun akhirnya terpecah belah sehingga banyak konflik dari daerah. Keputusan pemerintah banyak memihak kepada orang non-muslim. Mohon maaf Ustaz, tapi kenapa ulama-ulama salaf tidak ada tindakan? Apakah ulama-ulama salaf sudah memberikan nasihat secara ma'ruf? Sudah diberikan nasihat. Sudah. Ini bukan tadi saya teriak-teriak ini untuk itu. Ini kan dari tadi kita teriak-teriak, ini akan diangkat di YouTube, akan dinonton oleh orang banyak. Ini yang kita bisa lakukan. Terus maunya apa? Gebrak-gebrak pintunya mereka? Nggak mungkin kan? Udah. Orang yang berakal tahu, kalau mereka mau tahu belajar kepada agama yang benar, mereka akan kembali, gitu kan? Ya sudah disampaikan, sudah dinasihatin, selebihnya itu Allah. Kita nggak bisa buat lebih daripada itu. Saya pada saat bertemu dengan salah satu pemimpin ya, negara kita ini, saya sempat diundang ceramah waktu itu di Taman Mini, saya memberikan hadiah buku. Yang saya bisa lakukan itu karena tidak bisa ngobrol lama. Saya sempat mimpin sholat waktu itu, kemudian saya berikan hadiah buku tentang pemahaman masalah Syiah, tentang masalah buku Minhajul Muslim, panduan dalam Islam. Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat, Pak. Saya kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam, itu yang saya bisa lakukan. Jadi bukan diam, sudah dilakukan, gitu. Tidak ada yang diam itu. Kalau yang faham agama tidak bakal diam. Apa yang bisa kita berbuat untuk Palestina dengan keterbatasan kita ini? Sudah saya jelaskan tadi ini. Apa sebabnya keimanan seseorang itu bisa menurun dan apa kiatnya agar keimanan kita bertambah dan tetap istiqomah? Kalau dalam kaidah ahli sunnah wal jamaah dikatakan iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Kalau anda mau supaya iman anda tetap bertambah ataupun minimal bertahan, maka komitmen dengan amal-amal saleh. Lakukan, tinggalkan dosa-dosa. Insya Allah itu akan bertambah imannya, gitu kan? Kalau kita masih buka pintu dosa, maka pastikan turun lagi iman itu, akan turun. Memang sudah begitu kaidahnya. Dan cukup banyak dalil yang berhubungan dengan masalah ini. Kalau cara istiqomah ada beberapa kiat. Sudah pernah ditanyakan pertemuan yang lalu nih. Yang pertama teman-teman sekalian adalah hadir selalu dalam majelis ilmu. Majelis ilmu begini itu menambah keimanan. Pasti berubah. Ada perubahan. Ini kalau bubar 2 jam, 3 jam dari taklim pasti ada perubahan, insya Allah. Karena imannya bertambah. Kunci untuk mendatangkan iman adalah ilmu. Nanti kalau ilmu kalau sudah dihadiri akan mendatangkan iman. Iman akan datangkan amal saleh. Itu otomatis. Ya. Maka ini yang dilakukan yang pertama, hadir majelis ilmu. Kalau tidak sempat dengar. Jadi banyak teman-teman sekarang di kantor-kantor, alhamdulillah saya dapat berita gembira di Jakarta lagi istirahat, sekarang sudah dengar ceramah. Dulunya cuma ngobrol kosong di kantin, sekarang beli makanan, bawa dekat meja komputernya, lalu dengar ceramah waktu istirahat sambil makan. Manfaat besar sekali. Bahkan saya dapat satu perusahaan di Jakarta, alhamdulillah satu perusahaan katanya sudah dengar ceramah saya. Alhamdulillah, bukan cuma saya, silakan orang lain, silakan. Banyak di antara kaum muslimin. Tapi saya dengar berita tentang ceramah yang mereka dengar. Alhamdulillah saya bersyukur sama Allah. Dan memang ternyata ada perubahan drastis terjadi. Hampir tiap hari teman-teman saya terima SMS atau WhatsApp, Ustaz jazakallah khair berita yang disampaikan di YouTube. Saya berubah dengan suami saya berubah dengan istri saya, anak-anak saya tiba-tiba berubah. Banyak berita begitu. Alhamdulillah, karena memang ilmu bisa mengubah. Nggak boleh kosong dari ilmu ini. Harus teman-teman sekalian. Kalau seminggu sekali Anda hadir pengajian ini kurang ini. Tiap hari harus luangin waktu setengah jam, 1 jam. Lagi macet di jalan, lagi motor, bisa dengar di HP gitu kan. Tadi saya jelaskan di awal pertemuan, sekarang bisa masuk di Play Store, masuk ketik Khalid Basalamah, ada logo hijau KHB, itu tinggal diketik download gratis. Dengarin ceramah sambil nunggu, ya. Pakai headset bisa dan seterusnya. Itu kan bisa kita lakukan. Atau lagi istirahat di kantor, atau lagi di rumah suami istri, apalagi kalau bisa hadir pengajian seperti ini, atau buat pengajian di rumah, atau hadir ambil jadwal pengajian di sekitar tempat-tempat kita kerja, semuanya bisa dilakukan. Itu yang pertama, kiat istiqomah, harus majelis ilmu, karena ini akan membuat iman kita bertambah. Yang kedua teman-teman, bentuk komunitas yang baik. Teman-teman yang baik, yang memang rajin ibadah itu jadi teman kita. Semua yang buruk tinggalkan, selesai. Gak ada teman-teman buruk lagi. Yang cuma ngomong kosong, yang cuma ngomong masalah diskotik lah, zina lah, khamr lah, apa semua ini, itu masa lalu, habis sudah. Sekarang teman saya yang selalu hadir di pengajian ustadz siapa, di ustadz siapa, ya kan? Hukum halal haram yang ditanya antum halal haramnya Allah hari kiamat. Ya. Ini yang perlu diketahui. Komunitas penting, bentuk komunitas teman-teman yang baik. Ini penting sekali. Ya. Yang ketiga, tutup semua. Ya. Pintu-pintu kemaksiatan, semua tutup pintu kemaksiatan. Apapun itu lawan. Jangan lemah lagi imannya. Godaan untuk melakukan perbuatan dulu yang masa lalu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak, saya nggak mau. Lawan. Tinggalkan semua komunitasnya, sebab-sebabnya, foto-foto, gambar-gambar, film-film, tinggalkan semua. Ya, gitu. Ini penting sekali untuk itu ya, sehingga bisa
kita betul-betul menikmati. Karena ibadah antum akan nikmatin kalau antum tinggalkan kemaksiatan. Itu baru merasakan kenikmatannya. Kalau enggak bisa. Ini kurang lebih caranya untuk istiqomah yang saya ingat sekarang. Bagaimana mendidik anak agar mau belajar agama? Anak saya sudah usia 18, namun masih belum baik sholatnya. Ya harus mulai. Jadi makanya saya bilang teman-teman sekalian, hiburan sekarang kita harus ubah. Hiburan seorang muslim itu majelis ilmu, bukan penuhin mall, gitu kan? Bukan malah liburan anak-anak penuhin pantai-pantai yang jilbabnya besar, yang pakai kopiah haji di pantai sama-sama dengan orang. Di kolam renang lihat orang yang terbuka auratnya. Dari mana ini? Majelis ilmu, penghiburannya memang ajak ke sini. Anak-anak itu hadir di majelis ilmu, biarin mereka dengar supaya mereka suka. Ada banyak perubahan gitu kan, banyak. Saya banyak didatangi oleh ikhwah yang alhamdulillah sudah ikutin saran ini, mereka akhirnya jadikan memang majelis ilmu sebagai hiburan mereka. Dan ini sangat luar biasa efeknya gitu kan, sangat luar biasa efek. Daripada kita habisin ke mall, ke supermarket, perlu ada hajat antum pergi silakan. Tidak ada hajat untuk apa buang-buang waktu ini. Berjam-jam di sana untuk apa? Oh kena liburan. Liburan isi dengan keimanan akhi, ukhti. Untuk apa isi dengan hal kosong? Kalau antum meninggal tiba-tiba lagi di mall, lagi buang-buang waktu, sampai waktu sholatnya lewat, oh nggak kedengaran azan, nggak ada uzur depan Allah, gimana caranya? Antum bisa dengar azan, gitu kan? Jadi hal-hal mendasar yang mesti kita ketahui. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Apabila ada orang meninggal, kenapa kebanyakan orang memakai baju hitam? Apakah ada tuntunan dari para sahabat atau tidak? Tidak ada sama sekali. Sama sekali. Ini mengikuti tradisi orang non-muslim ini. Tradisi orang non-muslim, terutama orang-orang Nasrani, mereka menganggap kalau ada kematian mereka menggunakan baju hitam, itu simbol kesedihan. Dalam Islam tidak ada. Orang kematian kita pakai baju apa saja, yang penting tertutup aurat, insya Allah nggak ada masalah sesuai dengan syariat, gitu kan? Jadi kita punya syariat teman-teman sekalian, tidak usah ikutin yang lain, dan justru syariat kita harus mendunia, bukan kita mengambil syariat orang lain. Saya sudah jelaskan tadi. Kenapa negara-negara Islam selalu diperangi dan kenapa yang disalahkan selalu Salafi Wahabi? Mohon penjelasannya. Jadi teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dalam Al-Qur'an Al-Baqarah 120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa lan tarda ankal yahudu wa lan nasara hatta tattabi' millatahum. Hai Muhammad, kau dan pengikutmu tidak akan pernah diridhoi oleh Yahudi dan Nasrani sampai kalian mengikuti ajaran-ajaran mereka. Gitu. Gak bisa. Anda Muslim pasti akan, ini benar. Antara kebenaran dengan kebatilan akan terus bersaing. Gak mungkin antum ditinggal diam. Makanya kita bergerak. Giat, gitu kan? Bergerak menyampaikan agama kita. Sesuatu yang bergerak itu susah untuk diserang sebenarnya. Tapi sesuatu yang vakum mudah untuk diserang. Antum kalau lagi mau berburu, kalau hewannya bergerak terus susah kan dibidik. Tapi kalau dia diam di tempat mudah untuk dibidik. Begitu sekarang muslimin vakum, nggak belajar agama, nggak terapin agamanya. Ya pastilah jadi sasaran, gitu kan? Bahkan kata Nabi SAW nanti akan datang di akhir zaman nanti. Kayaknya sudah masuk waktu kita. Kalian akan dikerumuni oleh umat-umat sebagaimana ya. Serangga kecil, ya, belatung atau apa, ya, ulat, itu memanggil teman-temannya. Makna yang lain adalah seperti orang yang memanggil teman-temannya untuk ngeroyokin satu nampan makanan. Lalu maksudnya diperbutkan ya, diambil, dibunuh, dirampas, dijajah, semaunya mereka. Kata para sahabat itu sedikit komunitasnya cuma di Madinah. Ya Rasulullah, apa jumlah kami sedikit waktu itu? Kenapa mereka bertanya ini? Karena mereka waktu itu jumlahnya sedikit, tapi orang-orang kafir banyak takut semua, gitu kan? Karena takut dengan kaum muslimin. Lalu kata Nabi SAW, tidak, kalian banyak sekali, tapi kalian seperti buih di lautan. Tidak ada sama sekali masalah. Lalu kata Nabi SAW, dan pada saat itu penyebab utamanya adalah wahan. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apa itu wahan? Wahan ini kekacauan, kacau, gitu kan? Kata para sahabat, apa itu wahan ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, hubbud dunya wa karahiyatil maut. Kalian cinta sekali dengan dunia, pokoknya untuk dapatin dunia, mobil, rumah, haram pun gak ada masalah. Agama sudah nomor 30, gak ada masalah, gitu kan? Maka ini kan hubbud dunya, cinta dunia, wa karahiyatul maut, dan takut menghadapi kematian. Riwayat lain, riwayat Tirmizi dan Abu Daud disebutkan wa karahiyatul jihad, dan kalian benci jihad, tidak mau berperang membela agama Allah. Jadi pada saat itulah kita memang mundur. Makanya teman-teman harus sadar, umat ini akan menyerang kita. Kalau masalah Salafi Wahabi ini istilah, ya Allah, ini fitnah teman-teman sekalian. Ini fitnah. Dari mana istilah Wahabi ini? Dari mana istilah Salafi ini? Ini fitnah. Sebagian teman-teman kita yang berpegang pada sunnah Nabi SAW sering mengatakan kita kembali kepada pemahaman salaf. Pemahaman salaf maksudnya sahabat. Salaf itu orang terdahulu. Dikatakan pesantren salafiyah, pesantren yang dulu, tradisional, gitu kan. Jadi itu pemahaman kembali kepada salaful ummah. Hanya itu. Begitu dikatakan kembali kepada salaf, sahabat, oh ini kelompok salafi namanya. Nisbatkan. Dari mana ini penisbatan ini, gitu kan. Kemudian Wahabi. Apa Wahabi ini? Dari mana istilah ini? Ini keluar dari mulut orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Kalau kita lihat cirinya orang Wahabi, yang dianggap Wahabi orangnya berjenggot, jalankan sunnah Nabi. Kalau sholat ke masjid, istrinya pakai tutup aurat. Ya, di rumahnya jauh dari perbuatan dosa. Ini nih kelompok nih. Diolok-olok, Wahabila. Saya pernah dimasukkan dalam grup, gitu kan. Saya lihat semuanya disatuin. Teman-teman dari semua ormas ada, termasuk nama saya masuk di situ. Banyak, mungkin ada 80 atau 100 orang ustadz, kiai dan seterusnya. Baru saya masuk di situ, saya sudah baca. Ah, ini banyak ustaz-ustaz Wahabi, dimain-mainin gitu, tulisannya pakai O. Wahabi lah ini. Oh, ini Wahabi ini suka tolak salawat, suka tolak zikir, suka tolak doa. Saya berpikir kalau saya mau tanggapin, ini 80 orang, 100 orang di situ, kemudian akan habis waktu saya menyita di situ. Sudahlah, saya keluar, minta maaf, saya nggak ada urusannya di sini, saya keluar. Karena yang bilang orang-orang yang pernah belajar di Saudi, teman-teman benci sama zikir itu siapa? Anda yang fitnah itu. Gimana caranya? Orang yang belajar di Madinah, di Masjid Nabawi, di Mekah, zikir kepada Allah. Bahkan mereka paling banyak zikirnya kepada Allah. Mereka paling banyak zikir, tapi zikirnya pakai adab, nggak teriak-teriak, gitu kan? Nggak karang-karang. Apa yang Nabi SAW ajarin itu yang disebutin. Adab sama Allah, subhanallah, subhanallah. Dilakukan, bukan tidak dilakukan. Tapi tidak ada subhanallah, alhamdulillah. Dibaikkan main-main, Allah hu, apa ini? Ini apa ini? Ini kalau zaman Umar sudah diketuk semua kepalanya. Ngarang-ngarang gitu kan. Oh ini benci sama doa. Siapa yang bilang benci doa teman-teman sekalian? Antum nggak dengar tuh bagaimana Syekh Sudes berdoa sampai hampir 1 jam kalau sholat kunut. Itu dikatakan tuh pentolannya Wahabi katanya. Baik berdoa kunut 1 jam sampai orang semua pada menangis seluruh dunia. Antum bilang itu Wahabi. Ini subhanallah ini. Benci doa itu namanya haji. Sesuatu yang aneh gitu. Bagi saya tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan sama sekali. Nggak beralasan nih. Yang penting dari Saudi Wahabi, gitu kan. Saya sampai waktu mau berangkat ke Saudi, awal saya mau belajar tahun 90, teman-teman ayah saya sempat titip pesan dari kota Makassar, Khalid, nanti kamu ke Saudi, ambil ilmunya tapi jangan jadi Wahabi. Baik, saya berangkat 6 bulan pertama teman-teman sekalian, semua guru yang masuk saya ketakutan lihat. Ini Wahabi nih. Apa ini Wahabi nih? Mau yang menakutkan ini. Kena wanti-wanti begitu. Lama-lama setelah guru masuk, setiap guru masuk di Madinah, wallahi saya bersumpah sama Allah teman-teman sekalian, tidak pernah ada sebutan nama Wahabi. Saya tidak pernah dengar kata-kata Wahabi dari mulut mereka. Wallah, yang ada cuman qala Allah, qala Rasul. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Wallahi, saya sumpah di sini, ada di masjid ini memang begitu ajarannya. Begitu ajarannya, qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul selalu. Atau diikuti dengan penjelasan Ibnu Abbas, sahabat, Ibnu Umar, sahabat. Nih pemahamannya mereka. Ini pemahamannya sahabat tentang ayat ini, tentang hadis ini. Itu yang kita pelajarin. Dan kalau ada masalah fikih didatangkan 4 mazhab semua. Imam Syafi'i bilang begini ini dalilnya, Imam Ahmad bilang begini ini dalilnya, Imam Malik bilang begini, Abu Hanifah begini dalilnya. Jelas, semuanya begitu. Setelah 6 bulan saya berpikir, kok saya harus takut dengan orang-orang seperti ini ilmu semua disampaikan, gitu kan? Ilmu semua. Dan bagaimana mempertemukan antara ambil ilmunya, jangan jadi Wahabi. Bagaimana memahami? Saya nggak nyambung gitu. Gimana caranya? Gitu. Teman-teman sekalian, saya kasih jawaban secara akal sehat. Rasulullah SAW lahir di mana? Di Mekah. Ya, 13 tahun fase turunnya ayat-ayat Makkiyah di mana? Di Mekah. Baik, setelah itu Nabi SAW hijrah ke Madinah. Berapa tahun Nabi di Madinah? 10 tahun. Sampai meninggal kan? Kuburannya ada di sana. Demi Allah, Mekah sama Madinah markas Islam. Ada orang mengatakan itu markas Wahabi, markas ini tempat Nabi mu lahir dan mati. Kok gimana sih? Lalu dikatakan itu ajaran yang tidak benar, yang sesat. Padahal kalau kita duduk di majelisnya ulama, ini Rasulullah bersabda, ayat Al-Quran dalam surah ini, selalu itu. Silakan saya tantang siapapun teman-teman sekalian. Bukan tantang. Saya ajak anda kalau lagi umrah yang mengatakan Wahabi, tolong anda datang ke Masjid Nabawi, Masjid Haram Mekah, duduk di majelisnya salah satu ulama situ. Coba dengar apa yang mereka bilang. Coba jangan, atau mau bertanya silakan. Pasti mereka jawab hukumnya kalau Allah berfirman surah ini, Rasulullah bersabda begini. Itu isinya. Itulah yang mereka bilang Wahabi. Ini kemurnian agama teman-teman sekalian. Dan kalau anda tidak pertahankan kemurnian agama, lalu siapa yang mau pertahankan? Ini aneh sekali gitu. Ini luar biasa, harus diluruskan. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Banyak orang Islam yang tidak faham, dia kukunya masih panjang, sholatnya masih Senin Kamis, ikut-ikutan Wahabi juga. Bukannya belajar, bukannya nanya, malah ikut-ikutan. Ini fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Kata Nabi SAW, Yahudi terpecah 71 golongan. Nasrani 72, umatku 73, semuanya di neraka. Mampir neraka dulu, nanti masuk surga iya. Kecuali satu, nggak pakai lewat neraka masuk surga. Kata para sahabat sudah tanya, siapa itu ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Yang berpegang pada sunnahku dan sahabatku. Nah ini yang selalu ditunjuk Salafi, Wahabi, ini yang selalu berkata Rasulullah sahabat, Rasulullah bersahabat. Ini orang yang berpegang pada kemudian Islam.
Teman-teman sekalian berhenti dalam masalah istilah-istilah seperti ini. Ini bahaya, memperpecah umat dan macam-macam. Saya lihat beberapa di cuplikan YouTube saya, ada cuplikan, ada kata-kata di bawah. Oh ini pentulannya Wahabi nih. Ah ini mungkin ISIS nih. Nah ini mungkin ini nih. Ah ini mungkin ini nih. Padahal orang itu tidak kenal saya. Bagaimana pertanggungjawaban dia hari kiamat di depan Allah? Coba nuduh saya. Bisa ketemu sama saya minta maaf nggak? Kalau nggak ketemu, gimana coba? Saya bisa maafin, tapi dalam hukum Islam, kalau seseorang memfitnah saudaranya Muslim, menuduh sesuatu yang dia tidak punya ilmu, kan itu, sudah dimaafin pun pada orang yang melakukan, orang-orang yang sedang difitnah, tetap hukum syar'i dia harus minta maaf. Kalau tidak, saya dapat pahala karena memaafkan, dia tetap dihukum sama Allah karena masih belum minta maaf. Variabelnya begitu kan, hukumnya begitu. Orang mencuri, kan itu, kemudian dia tidak kembalikan haknya orang, tetap dihukum, nggak bisa. Maka teman-teman berhenti dari fitnah ini. Kita ikut-ikutan, ini dikatakan teroris, oh kita juga ikut-ikutan teroris semua. Ini garis keras, ini kita katakan garis keras. Belajar, kita punya mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, hati bisa berpikir, bisa merenungi. Dengar dong dulu, gitu kan? Apa yang disampaikan? Kalau disampaikan benar, terima. Kan itu. Teman-teman yang dituduh dengan istilah ini hanya betul-betul kembali kepada kemudian Al-Quran dan Sunnah. Itu. Coba hadiri pengajiannya pasti selalu kalau Allah, kalau Rasul. Kalau Allah, kalau Rasul. Ini ajaran Islam teman-teman. Nggak pernah ada perkataan kata kiai saya, kata guru saya, kata gini, kata gitu, nggak pernah. Anda boleh ikuti ceramah saya kalau saya pernah katakan ini kata si fulan, ini sudah jauh. Kalau Allah, kalau Rasul. Ada tanggapan ulama yang merincikan mungkin atau menyampaikan, itu mungkin. Ini Allahu a'lam. Mudah-mudahan Allah perbaikin keadaan muslimin. Bagaimana hukumnya jika kita memiliki teman non-muslim yang tidak pernah mengganggu Islam? Hubungan seperti apa yang harus dibina dengan orang non-muslim yang baik hati dalam kehidupan sehari-hari? Semua kita boleh bermuamalah dengan mereka, boleh berbisnis, boleh berteman, boleh bertetangga. Kalau kerabat boleh silaturahim, kalau orang tua boleh berbakti. Selama tidak berhubungan dengan ibadah mereka. Itu saja. Bantu yang fakir, jenguk yang sakit, gitu kan? Berbagi makanan dengan tetangga, semua kita lakukan. Tapi kalau sudah berhubungan dengan masalah akidah nggak bisa. Nggak boleh kita nyumbang bangun gereja misalnya. Agama kita larang begitu teman-teman, ini bukan dari saya gitu kan. Memang agama melarang seperti itu, kita ikutin ajaran agama kita, tapi kita tetap boleh bermuamalah dengan mereka. Jadi kita tetap berbuat baik, silahkan. Dan banyak orang non-muslim masuk Islam justru karena akhlaknya kaum muslimin. Allahu a'lam. Ada kabar bahwa kalau kita datang ke Baitul Maqdis, paspor kita dicap negara Israel sehingga susah untuk masuk ke negara Saudi terutama Mekah dan Madinah. Jika kita takut untuk berkunjung ke sana. Nah, jadi kita takut untuk berkunjung sana. Dan apakah benar sangat sulit berkunjung karena dihalang-halangi oleh pembela Israel? Tentu tidak. Kalau yang waktu saya ke sana dan negara-negara memang yang tidak ada kerjasama sama Israel tidak dicap paspornya. Kita cuma diberikan seperti kertas kecil izin masuk visa, gitu kan? Hanya itu saja. Paspor nggak dicap sama sekali. Makanya waktu masuk ke Saudi pun tidak ada masalah. Biasanya memang itu yang saya ketahui, Allahu a'lam. Kalau masalah dihalang-halangin, Allahu a'lam, mungkin mereka halang-halangin, tapi upaya kita berusaha menjalankan sunnah Nabi SAW untuk mendatanginya, gitu kan? Karena saya dulu termasuk teman-teman sekalian yang menyampaikan kepada murid-murid, teman-teman yang belajar sama saya bilang lebih baik nggak usah ke Palestina dalam kondisi ribut seperti sekarang, gitu kan? Saya pertama begitu, karena saya pegang beberapa fatwa sebagian ulama di Saudi yang mengatakan lebih aman tidak usah datang kalau memang masih dalam kondisi tidak kondusif, gitu kan? Kalau sudah kondusif nanti sudah merdeka segala baru kita datang. Awalnya saya berpegang pada pendapat ini. Terakhir setelah sebulan yang lalu saya coba ke sana, gitu kan? Kemudian saya lihat bagaimana pada saat masuk di sana, semua orang masuk, kita masuk juga dalam keadaan terhormat, tidak ada apa-apa. Ditanya mau apa? Ya mau sholat di Masjid Baitul Maqdis oleh orang-orang imigrasi Israel. Masuk. Dan kita sebelum masuk pun itu sudah ada permohonan visa dari sini, gitu kan? Sebelumnya sudah dikirim ke Palestina sana, orang-orang Muslim Palestina yang menyambung kepada pemerintahan Israel di situ yang telah menjajah tentunya. Semoga Allah keluarkan mereka. Tapi yang jelas ini tidak ada masalah sama sekali. Ya setahu saya tidak ada masalah dan di sana pun kita aman. Saya pada saat lagi di sana ada satu kejadian, ada satu anak muda Muslim rupanya ribut sama tentara Israel, kemudian ribut si Muslim ini ditembak, kalau nggak salah si Yahudi itu juga mati, gitu kan? Maka saya sempat lewat di depan kantor polisi yang sedang menangani itu dan orang pada kumpul dan waktu itu mau ke Baitul Maqdis mau sholat. Kemudian saya lihat sendiri utusan Muslim itu sedang turun dari tangga dan dikejar oleh tentara Israel yang salaman sama dia di tangga. Artinya ini sudah selesai kasusnya, sudah mati satu, yang satu juga mati. Dan di sana kalau ada umat Islam, misalnya anak muda Palestina lagi menusuk nih, mereka tusuk satu tentara Israel. Israel turun menyari yang bunuh saja. Enggak semuanya orang dibunuh sama dia. Dia juga takut gitu kan.
Maka yang dicari yang membunuh saja, itu yang terjadi di lapangan. Makanya setelah ditangkap itu, keluarganya anggap mati syahid. Biasanya dibunuh atau dipenjarain. Tapi kehidupan kembali seperti semula. Itu yang terjadi, Allahu a'lam. Jadi tidak seperti yang apa yang digambarkan gitu. Ini masalah tablik akbar tanggal 15, mungkin tanggal 17 Januari maksudnya ya. Ada tablik akbar di Masjid Istiqlal yang tadinya memang akan datangkan salah satu yang dianggap dai di Timur Tengah, dan saya diminta terjemahan. Kemudian ada flyer yang tersebar itu untuk bergabungnya beberapa dianggap tokoh-tokoh di Indonesia. Tapi ini flyernya sebenarnya teman-teman sekalian belum ada kesepakatan, dan akhirnya disebarkanlah flyer tersebut. Dan itu tidak ada, gitu kan? Itu artinya tidak terjadi. Dalam arti kata tidak ada acara di tanggal 17 itu, gitu kan? Dan flyer ini memang dibuat oleh satu pihak yang belum ada kesepakatan. Sampai saya pun waktu lihat saya kaget, saya lihat foto saya ada. Kemudian saya lihat juga ada logo teman-teman Wisal TV, maka saya telepon teman-teman Wisal, ini antum sudah tahu? Enggak, kami enggak tahu. Baik, kemudian saya tanya lagi masalah nama saya, kenapa ada foto akhi, kenapa enggak penterjemah saja misalnya kalaupun harus diterjemah. Maka ada hal-hal yang simpang siur dan akhirnya sampai ya qadarullah semuanya memang ini tidak ada, tidak terjadi, dan siapa yang dipasang foto-fotonya itu juga tidak mengisi materi di situ. Jadi semua simpang siur, dan memang orang-orang Syiah di Indonesia memang sedikit bergerak pada saat itu waktu mendengar ada yang mau datang ceramah ini, karena ditahu ini orang mungkin sering menyerang orang-orang Syiah di sana gitu kan. Seperti itulah yang saya tahu, Allahu a'lam. Jadi kalau ditanya kepada saya bilang acara itu tidak ada, ya, tanggal 17 itu tidak ada, dan saya pun waktu itu masih dikonfirmasi saja untuk minta sebagai penterjemah sebatas itu, gitu kan. Saya bukan pemateri, bukan narasumber di situ, dan saya tidak menahu tentang masalah flyer yang disebarin. Tapi sudah banyak orang yang menanggapin macam-macam, dan saya ajak teman-teman sekalian hati-hati dengan lisan, hati-hati dengan fitnah. Kata Nabi SAW, bihasbin mri'in min syarr an yahkira akhahu muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Cukuplah berat hukuman bagi seorang muslim yang menghina, menjatuhkan, menuduh saudaranya muslim. Tidak boleh ini teman-teman sekalian. Kebiasaan memfitnah orang, menyalahkan orang, ikut-ikutan pendapat orang lain, bilang dia juga ikut-ikutan. Tidak bisa. Antum harus tahu pasti dulu, kalau perlu tabayun dengan cara baik. Tanya orangnya, telepon, tanya kabar gitu kan. Maka ini harus dilakukan. Baik, ini kita tutup dengan ini teman-teman sekalian. Ada salah seorang bertanya tentang masalah ta'aruf, apakah ada lembaga? Tentu saja ada. Yang bertanya ini kalau masalah ta'aruf, bagaimana kenalan mau menikah laki-laki dan perempuan, insya Allah ada teman-teman di sini, bisa dihubungin teman-teman sahabat sunnah, dan bisa didaftar akhwat sama ikhwah, bisa menyerahkan biodata, dan insya Allah akan di follow up sama teman-teman. Dan saya tahu berita sudah ada beberapa orang di antara mereka yang menikah. Maka insya Allah ini positif saja, ini insya Allah positif, dan silahkan. Baik, mungkin kita tutup sampai di situ teman-teman sekalian, dan saya kembali mengajak teman-teman untuk partisipasi di dalam tadi kegiatan mendukung KHB tadi ya, di Play Store itu di Android. Kemudian juga saya mengajak kembali untuk ikut di kegiatan sosial yang kita lakukan. Insya Allah kita akan adakan Islamic Center dalam waktu dekat bagi yang mau nyumbang tanah wakaf atau untuk masjid. Itu insya Allah akan kita follow up, dan sudah ada satu orang alhamdulillah dari muhsinin, mudah-mudahan Allah mudahkan. Beliau ingin mewakafkan tanahnya di satu tempat strategis, dan kita tinggal keroyokin nanti bangunannya. Ada beberapa program-program yang lain sosial yang saya sudah pernah bacakan di pertemuan kita yang lalu. Saya ingatkan kembali, masjid, ada renovasi masjid, dan yang paling sekarang mendesak adalah pengadaan AC buat masjid sama pengadaan dispenser. Ini yang mendasar, karena banyak masjid yang orang-orang tidak bisa betah karena panasnya. Diberikan AC, sisanya listrik mereka yang bayar tentunya. Ini untuk menghidupkan suasana nyaman di masjid. Kemudian juga dispenser yang untuk minum jemaah. Dan ini boleh antum ikut sama yayasan kami, atau misalnya antum jalankan sendiri, silahkan. Boleh saja. Teman-teman misalnya di kantor diajak beli AC 2 PK 6 juta, 6 juta setengah, kasih masjid dekat rumah. Maka itu hal positif, lakukan saja. Kemudian juga ada kegiatan motor untuk dai yang kita lagi siapkan, dan ini alhamdulillah sudah ada puluhan motor yang sudah kita keluarkan, dan saya sekarang lagi fokus untuk teman-teman yang tamatan Madinah, yang saya tahu yang mungkin mereka juga punya kiprah dakwah yang cukup bagus, yang akan kita berikan itu. Kemudian ada juga sponsor dai yang kita akan berikan setiap bulan anggaran buat keluarganya, listriknya, untuk biaya kebutuhan rumahnya, dan ini semua tujuannya untuk biasa supaya membuat dai-dai ini lebih lega, lebih mudah, mereka tidak capek lagi memikirkan masalah kerjaan, mereka fokus mengajar. Kemudian ada juga penggalian sumur teman-teman sekalian, dan ini sumur alhamdulillah sekarang sudah lebih dari 100 sumur yang kita gali di beberapa tempat, dan masih terbuka kesempatan ya, masih terbuka kesempatan. Kalau ada yang berminat nanti insya Allah bisa dihubungi di HP saya,
Yang jelas sumur itu kalau saya tidak salah sekarang anggarannya sekitar 5,5 juta per sumur. Dulunya 4,5 juta karena ada beberapa wilayah yang susah untuk dijangkau. Nanti akan ada laporan dalam bentuk foto yang akan dikirimkan melalui WhatsApp atau ada dalam bentuk proposal dikirim oleh teman-teman yang bertanggung jawab di lapangan. Mungkin begitu insya Allah, dan ada beberapa buku saya bawa di sini yang tadinya saya ingin bagikan sebenarnya bagi teman-teman yang bertanya sesuai dengan tema. Tapi saya sudah tidak tahu nih siapa yang bertanya tadi. Mungkin begitu, kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah dengan kemahamurahannya setelah kita memuji dan membacakan salawat salam hormat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk selalu menyembuhkan orang-orang yang sakit di antara kita, membayarkan atau melunasi utang orang yang terlilit utang, memberikan hidayah orang yang belum dapat hidayah, juga memudahkan untuk mengamalkan ilmu yang sudah memiliki atau yang sudah mendapatkan ilmunya. Semoga seluruh muslimin yang pernah berbuat dosa diampuni dosanya, baik dia yang hadir di sini, orang tua kita, seluruh kerabat dan seluruh muslimin dan muslimat yang masih hidup dan juga yang sudah meninggal. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menolong saudara-saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada. Allah ikhlaskan niat mereka, Allah kokohkan telapak kaki mereka, Allah terima para syuhada mereka, Allah muliakan Islam di tangan mereka dan di tangan kita, serta Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, di mana Ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.